Halo, ketemu lagi dengan saya Max di Max Talk. Hari ini saya akan membahas mengenai new normal after COVID-19. Sebenarnya nggak after COVID-19 banget juga sih, karena sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk mengatasi COVID-19. Nah, new normal yang saya maksud, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya mengenai new normal. Kehidupan setelah kita mengikuti saran pemerintah dalam PSBB. Kalau di negara lain itu namanya lockdown. Kalau kita di sini tidak ada lockdown, tapi PSBB. Nah, new normal di mana saya akan kilas balik sedikit. New normal itu kehidupan kita setelah PSBB, di mana kita akan mulai melakukan aktivitas produktif kita, tapi tentu dengan protokoler kesehatan dan pola perilaku yang berubah. Nah, apa yang harus kita siapin sih kalau new normal life kita akan lakukan? Rencananya pemerintah akan melonggarkan PSBB juga untuk sektor industri dan jasa dimulai pada awal Juni 2020. Ya, ada beberapa hal yang harus kita siapin ketika new normal itu telah diberlakukan di Indonesia. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman, sampai hari ini video ini dibuat tanggal 17 Mei 2020, jumlah terkonfirmasi, ya, ini data saya 16 Mei berarti ya, karena saya bikin video ini 17 Mei, data saya 16 Mei, terkonfirmasi adalah 17.025 orang yang terkonfirmasi positif ya, virus COVID-19, dengan terdiri dari dirawat 12.025 orang, meninggal 1.089 orang, dan sembuh 3.911 orang. Nah, jumlah positif COVID-19 di berbagai provinsi Indonesia akan saya sebutkan 3 provinsi teratas. Yang pertama adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 5.881, di Jawa Timur 2.105 orang, dan disusul Jawa Barat 1.618 orang. Jumlah yang cukup tinggi. Apa aja sih harus kita siapin ketika new normal diberlakukan di Indonesia? Yang pertama adalah protokol kesehatan. Kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan setelah selesai setiap kegiatan, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan ataupun keramaian. Yang kedua, tipsnya adalah kita harus menyeimbangkan antara produktivitas dan kesehatan. Artinya apa sih? Ketika nanti kita mulai bekerja lagi, kita harus tahu batas di mana kita bekerja dan di mana tubuh kita sudah tidak mampu lagi bekerja. Jadi karena sudah agak lama kita di rumah, ketika kerja takutnya terlalu hobi, bekerja terus, jadi tidak seimbang antara kesehatan dengan produktivitas. Itu salah. Ya, setelah kehidupan normal yang harus kita perhatikan adalah produktivitas dan kesehatan kita harus seimbang. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah perencanaan to-do list. Kita bikin list apa aja yang harus kita kerjakan setelah new normal ini diperbolehkan. Ya, PSBB ini dilonggarkan. Apa aja harus kita kerjakan? Kita harus bikin to-do list. Dan yang terakhir yang harus kita kerjakan untuk menghadapi new normal adalah pemanfaatan waktu yang baik. Jadi setelah ada waktu bekerja, kita harus memiliki pemanfaatan waktu yang baik. Setelah memiliki waktu bekerja, kita harus memiliki pemanfaatan waktu yang baik. Ya, untuk membagi family time, me time, ya, waktunya kita untuk beristirahat, waktunya kita untuk di rumah bersama keluarga. Jadi harus ada 4 tips tersebut yang saya bagikan kali ini. Saya akan ulang tadi. Yang pertama adalah protokol kesehatan, tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan. Yang ketiga, perencanaan to-do list. Dan keempat, pemanfaatan waktu yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.